bersama TV Nusantara, kita masih lanjut dalam dialog kesehatan untuk kesempatan kali ini, yaitu sehat bersama Madu, tentunya masih bersama Jamu Tetes Herbal pelopor nomor 1 dunia bernama Bio HSA. Tema kita masih melanjutkan pembahasan mengenai betapa pentingnya fungsi prostaglandin bagi tubuh. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau, Dr. Suryo, sangat detail sekali bahwa betapa ternyata kita baru tahu juga di kesempatan kali ini prostaglandin itu sangat penting sekali. Tidak hanya untuk reproduksi para wanita, ternyata juga untuk para pria, juga untuk ibu-ibu hamil karena berkaitan dengan bagaimana nanti ibu hamil ketika melahirkan bayi yang prematur ya dok ya. Dan juga prostaglandin itu berfungsi ketika kita menderita asam lambung, berkaitan, maksudnya seperti itu. Maka silakan untuk seluruh pemirsa TV Nusantara kali ini kita undang-undang untuk bergabung di line telepon 085229 kali boleh bertanya mengenai seputar tema di kesempatan kali ini ataupun juga di seputar tema yang lain di luar tema kita untuk kali ini ya. Baik, dokter. Kalau tadi kan memang ketika Mas Budi bertanya, saya asam lambung lagi naik nih, ya kan bisa jadi karena faktornya adalah prostaglandin tadi ya, dokter ya. Salah satunya. Iya, betul, salah satunya. Dokter, artinya untuk prostaglandin ini apakah juga dihasilkan ketika kita mengkonsumsi makanan tertentu atau bagaimana? Biar tetap seimbang, biar tetap stabil gitu loh dok, maksudnya. Gimana dokter? Iya, tepat sekali. Jadi artinya bahwa sumber prostaglandin itu adalah tubuh yang sehat. Ya. Nah, tubuh yang sehat itu faktornya mungkin yang sering kita obrolin gitu ya. Gaya hidup sehat, pola makan yang seimbang, psikis yang positif. Itu yang menjadi sumber dari prostaglandin. Jadi kita seyoganya ya memang harus hidup sehat gitu ya. Olahraga teratur, mandi sinar dari pagi, minumnya yang cukup, makanan yang seimbang, istirahat dengan kerjanya seimbang, pikiran yang selalu jembak. Itu semua nanti membuat kemampuan tubuh untuk menguatkan prostaglandinnya menjadi prima. Gitu. Tapi kalau makanan-makanan khusus yang bisa untuk istilahnya menaikkan kadar dari prostaglandin ada tidak dokter? Di literatur dikatakan bahwa salah satu sumber utamanya adalah omega 3. Omega 3 itu bisa kita dapatkan dari banyak hal ya. Baik. Makan laut, sayur dan buah-buahan juga mengandung. Kemudian juga ya biji-bijian. Nah, itu semua terangkum dalam pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat, pola hidup. Satu lagi nih psikologis ini Mas Budi. Nah, itu yang paling berpengaruh itu. Iya kan? Ya itu sebetulnya yang paling berpengaruh. Betul. Itu. Kalau makanan itu bisa mengikuti biasanya. Ketika kita punya kebiasaan, mohon maaf ya, kebiasaan orang sekarang ini kan suka gosip kan lebih mudah sekarang. Tidak perlu harus ngumpul. Artinya ngumpul ketemu muka. Ya, cukup ngegrup bersama ibu-ibu, kemudian tahu nggak? Kenapa sih mesti ibu-ibu terus Mas Budi? Ya, itu memang sudah kodratnya. Ya ini contoh ya. Itu diawali dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ketika buruk kebiasaan kita ya, kesehatan itu akhirnya terpengaruh. Akhirnya mereka yang terlibat dalam obrolan gosip tadi itu kan otomatis nggak enak hati. Akhirnya kebawa ke nafsu makan. Akhirnya harusnya ngelihat sayur bayam itu enak, jadi males pilihnya bakso. Ya. Tiap hari seperti itu kan akhirnya nggak sehat juga. Nah, prostaglandin di sini sangat berpengaruh, sangat berpotensi untuk tidak terproduksi secara alami demikian. Karena itu tadi sangat dibutuhkan oleh tubuh, tapi makanan-makanan tertentu yang bisa membantu proses produksinya itu, gitu, Mbak Insi. Baik. Mas Budi, dokter, saya juga penasaran nih. Artinya sebetulnya kalau kita punya prostaglandin gitu ya, mending si prostaglandin ini ada di dalam tubuh kita itu dengan kadar yang berlebihan atau sedikit kurang. Kalau berlebihan kan juga tidak bagus kan? Seperti halnya sel darah putih dok, saya pernah juga dengar
ada kawan saya yang produksi sel darah putihnya itu over. Iya. Tapi akhirnya justru Bahaya. menjadi bumerang bagi tubuhnya sendiri, Ya. seperti menyerang dirinya sendiri begitu. Apa benar, Dok? Iya betul. Segala sesuatunya kalau berlebihan jadi tidak baik, gitu ya. Berlebihan. Air kita pakai secukupnya manfaat, tapi kalau kebanyakan tuh banjir di mana-mana. Betul dokter. Demikian juga Iya. prostaglandin gitu ya, bahwa orang kalau prostaglandinnya seimbang, Iya. ya alhamdulillah Iya. semua proses-proses alami akan berjalan dengan baik. Orang terjadi luka jadi cepat sembuh, dan juga proses-proses yang alami yang lain juga berjalan dengan normal. Tetapi misal kekurangan, Iya. itu nanti orang kalau terjadi perlukan menjadi lama sembuhnya. Ya hampir sama kondisinya seperti kondisi diabetes begitu ya. Dalam hal ini kekurangan prostaglandin pun jadi bisa berakibat seperti itu. Jadi perlambatan perdarahan menjadi lebih lama, lebih sering ya. Kalau dia kelebihan tadi wanita sampai guling-guling sakitan segala macam, perdarahannya jadi banyak, lama berhentinya. Nah itu kalau tidak dalam jumlah yang cukup ya. Jadi lebih atau kurang itu pun akan menimbulkan keluhan. Jadi dengan menerapkan pola hidup yang sehat, insya Allah kadar prostaglandin bisa dalam kondisi yang optimal. Ya. Itu yang terus perlu kita upayakan ya. Hidup kita harus seimbang gitu ya. Tapi bagaimana ya cara kita tahunya bahwa prostaglandin yang ada dalam tubuh kita itu sudah seimbang? Mohon maaf dokter. Ya. Kalau misalkan tensi darah ya Mas Budi, kita tahu bahwa normalnya sekian tuh, sekian di usia sekian. Ya kan, kalau misalkan terlalu tinggi, terapinya adalah mengkonsumsi ini, betul nggak sih Mas Budi? Kalau masih rendah, ya dinaikkan dengan mengkonsumsi ini. Kan bisa tuh dicek. Kalau prostaglandin, cara kita mengetahuinya? Biasanya dari kondisi fisik yang terjadi. Misalnya tadi kalau ada keluhan-keluhan perdarahannya menjadi lebih lambat, pemberhentiannya, kalau mensnya jadi berlebihan, nyerinya, perdarahannya juga banyak, itu artinya tidak seimbang. Ya. Nah, dia itu diproduksinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya memang tidak ada nilai rata-rata yang bisa dipatok begitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari keseharian ya. Bila semua prosesnya normal, Laki-laki itu, Dok, ya? ya Kebutuhan laki-laki yang untuk sekresi. itu juga bisa menjadi semacam parameter gitu ya ketika terjadi Sesuai gangguan. kebutuhan. Selain Disfungsi fisikis loh ya. Betul. Jadi kan parameter begitu banyak. Nah, salah satunya prostaglandin. Baik, iya baik. Dan kembali lagi tuh, kalau si sekresi itu juga berkaitan dengan psikologis loh Mas Budi, betul tidak sih dokter? Makanya itu gaya hidup kata dokter tadi, gaya hidup yang sehat. Gitu. Tapi kalau soal siapa Sukaisi si sekresi tadi itu saya punya backupnya kok. UHSA itu nggak perlu si siapa propagandin apa tadi, nggak perlu itu. Kali konsumsi BIOAS rutin mengkonsumsi BIOAS harus nggak perlu psikis, nggak perlu bangun tidur langsung itu pasti berdiri tegak hormat gerak gitu. Apalagi betul sih, dokter dengan Mas Budi bilang kan memang mengandung ekstra buah dan sayur, jumlahnya yang banyak dan memang ini masuk dalam gaya hidup pola makan nih. Betul kan? Ya tinggal merubah kebiasaan bersosialisasi, bermasyarakat, berkomunikasi, tinggal mengubah itu aja yang tadinya buruk. Senengane gosip, senengane sirik. Tanpa menyebut merek, apakah ini ibu-ibu ya? Tidak, bapak-bapak juga banyak. Saya terhenyak ini kalau ibu-ibu. Pikirannya harus lewat ini. Baik, sebelum kita mempersilakan untuk bersama di TV Nusantara, karena
Kali ini memang luar biasa temanya dokter ya, mengucapkan karena dimanapun berada. Sekali lagi kita buka di 085229 kali, dan seperti biasanya nanti akan ada bingkisan dari Bioesa untuk penelpon yang bisa bergabung dan berkonsultasi dengan beliau Dr. Suryo ataupun juga bersama Mas Budi Trisatyo. Tapi kita berdiri dokter, dan juga Mas Budi, kita berdiri nanti kita balik lagi dalam dialog kesehatan sehat bersama Manda, tentunya masih bersama Bio HSA.